Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di dalam Al-Quran sudah tertulis pada surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di sini Allah telah menjanjikan pahala yang paling besar untuk para orang tua apabila kita bisa membimbing, mengarahkan mereka pada kebaikan. Niscaya Allah akan memberikan imbalan yang seimbang. Perkenalkan, saya Dina Ambarwati, guru SLB Karunia 99, Surabaya. Hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional atau HDI yang diperingati pada tanggal 3 Desember. Peringatan Hari Disabilitas bertujuan memberikan dukungan serta penghargaan kepada penyandang disabilitas. Hari Disabilitas kali ini dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Di sini kita sudah mengundang para narasumber yang sudah berpengalaman mengasuh, mendidik anak-anak berkebutuhannya masing-masing. Kita perkenalkan dari sebelah kanan ada Ibu Sri Astuti SPD selaku pendidik. Ada Bunda Siti Sumaria sebagai orang tua. Di sebelahnya ada Bunda Runti Asih sebagai orang tua dan Ibu Solikati SPD sebagai pendidik. Karena hari ini kita bertepatan dengan peringatan disabilitas. Nah, menurut pandangan para bunda dan dewan guru, disabilitas itu seperti apa? Mohon silakan dari Ibu Sri Astuti. Ya, terima kasih Dina. Anak disabilitas adalah anak-anak yang memang memiliki hambatan dalam hal fisik, bisa intelektual, bisa penglihatan, pendengaran, komunikasinya, mentalnya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori anak disabilitas. Untuk sekolah kita ini ada tunarungu, itu ada tunagrahita, ada tunanetra, sama autis juga, apalagi bisa ada Down syndrome itu juga ada. Nah, itu masuk dalam kategori anak-anak yang disabilitas. Jadi digolong-golongkan gitu ya? Digolong-golongkan. Menurut jenengan, Terima kasih Bu Dina sudah memberikan kesempatan pada saya sebagai wali murid disabilitas. Mohon izin, menurut saya sebagai ibu, anak-anak disabilitas itu memang butuh perhatian khusus. Memang berat, tapi harus sabar. Ya memang tidak semuanya itu gampang memang, tapi ya itu kita mengarahkan itu memang cukup dengan penuh kesabaran. Ya mungkin cukup itu dari saya sebagai wali murid. intinya kalau Ibu Siti itu cara membimbingnya itu penuh dengan kesabaran, sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita di akhir mendapatkan pahala yang besar. Amin. Bagaimana kalau menurut Bunda Runti Asih? Monggo Bunda, menurut jenengan disabilitas itu bagaimana? Sama, harus sabar, ikhlas, legowo, harus bisa membimbing anak-anak kita itu ke hal yang benar. Kadang-kadang
ikut-ikut gitu gimana. Jadi gini, senengannya ikut-ikut temannya gini, ikut gini gitu. Apalagi yang jelek-jelek itu sering cepet sekali. gampang gitu. Tertular anak-anak seperti ini. Makanya kita sebagai orang tua itu harus penuh dengan sabar biar anak-anak kita itu bisa lurus jalannya. Emosinya, tingkah lakunya harus benar-benar sabar. Tapi yang mempunyai anak-anak yang hiperaktif, gitu. Dalam pembelajarannya, Bu Sri Astuti, dalam pembelajaran di kelas itu Bu Sonikati sama Bu Sri Astuti, dalam pembelajaran di sekolah itu bagaimana kiat-kiat kita untuk menjadikan anak ini, oh anak ini loh bisanya ini, oh anak ini loh bisanya ini, fokusnya di ini, fokusnya di itu. Nah, bagaimana dalam pembelajaran? Monggo dari siapa dulu? Kalau saya gini, untuk saya sebenarnya memang dari guru tunarungu, tapi di sini ngajarnya ya tunarungu, ya tunagrahita, kita ngajarnya semua sama karena memang nggak hanya tunarungu aja, tunarungu sama tunagrahita saya juga ngajar. Jadi kalau melihat anaknya, kita memang harus melihat anaknya satu persatu. Jadi tidak bisa ini kelas 5 semua kelas 5 materi pembelajaran sama, tidak bisa. Jadi harus dilihat anak ini, oh jadi memilah anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, anak ini mampunya yang ini, mampunya ini, pasti kita lihat. Kalau belum ketemu yo dicari tuh terus saya ini loh. Kadang sampai gini, saya itu kalau lihat Mas Akbar klotekan gini kalau tak nilai Malia, oh berarti anak ini bisa loh alat musik, nah seperti itu dilihat. Kita loh dulu ya nyawang gitu aja, lihat aja. Betul, ada sekolah kita ada. Ya, ternyata ada rebana, ada ekstra rebana. Oh ini nanti bisa dimasukkan. Nah seperti itu. Jadi dari hal kecil anak itu kita lihat. Jadi kelihatan. Ya, waktu istirahat biasanya seneng nyanyi-nyanyi. Oh ini nanti. Nah seperti itu pun dilihat. Karena kalau kita di materi anak ini harus hafal ini, anak ini harus gini, memang nggak asal kesulitan itu. Jadi kalau ini yang anak kelas rendah, tapi kalau anak kelas tinggi ini memang ada yang anak yang pinter ya ada, untuk anak tunar, yang pinter ya ada. Cuma karena memang kebetulan saat ini kita sudah yang sudah tidak di sekolah sini, jadinya ya anak-anak yang kelas rendah. Jadi ya tidak masalah, ya tetap kita ajar, kita bimbing, ya kita cari bagaimana kita cari apa sih yang bisa nanti buat dia bekalnya. Nah itu seperti kalau Mas Wildan ini, karena saya megang itu ya sementara ini. Nah untuk Mas Wildan ini sebenarnya kita kan ada potong rambut di Dinamsol, kita ada yang dulu waktu ada anak tunarungu yang dulu itu karena dia mampu mau, nah itu bisa. Tapi yang ini dia sudah menolak, oh enggak saya enggak, kalau itu enggak mau, berarti kita enggak bisa ngarahkan ke situ. Terus ada kelas boga yang dulu saya juga boga, sudah anak sudah enak, tapi ya karena memang dia pengen lebih tinggi lagi ya monggo. Akhirnya ternyata yang ini dia juga tidak mau, berarti tidak bisa saya paksakan juga. Nah seperti itu. Nanti ini masih mencari dia senangi apa, karena kebetulan masih kelas 5, nanti SMP-nya nanti mungkin baru kelihatan, karena masih ada apa, berarti ada yang ada Mas Mudati, ada kelas apalagi soal itu, ada cuci sepeda motor, sama ada Indri, sama ada menjahit juga ada, kalau memang anaknya mampu. Kita tinggal melihat kemampuan anak. Kalau di sekolah kita kan kemampuan anaknya nanti minta di mana, bisa di mana. Nah itu yang kita gali. Ya, semoga nanti dia SMP itu sudah kelihatan, jadi sudah enak kita masuk anak-anaknya. Monggo siapa yang mau menambahi? Bisa? Saya menambahi. Sesuai dengan yang diterangkan Bu Astuti ya. Karena disabilitasku ada digolong-golongkan. Kebetulan Bu Tuti memegang anak tunarungu binanya. Kalau saya lain, saya memegang anak tunagrahita. Tapi di kelas saya itu bermacam-macam
tunarungu, tunagrahita, Down syndrome, terus Lafka itu apa? Autis. Autis. Nah, jadi 4 anak itu lain-lain. Jadi saya kalau memberi pelajaran itu juga saya setarakan dengan kemampuannya, ya. Nah itu kalau apa jenis namanya yang tunagrahita itu yang agak mudah, yang dengan ringan itu agak mudah. Terus yang seperti Lafka itu tuna autis, itu agak ya maaf ya, kalau ada masuk saya megang sini dia keluar, ya itu Keliling saja. sering keliling ya, sering keliling. Tapi minta perhatian dia. Kalau didiami, ditunggu gitu, ditulis, itu mau, dan bisa itu. Berarti untuk kiat-kiatnya itu berbeda-beda nih antara guru satu dengan guru yang lain dalam mendidik dan proses pembelajarannya itu antara anak yang usianya kecil dengan usianya yang agak besar, antara tunarungu dengan tunagrahita, autis, itu pun berbeda-beda. Terus sesuai dengan jenjangnya. Oke. Terus ini, Ma, bagaimana kiat-kiat Mama kalau di rumah biar anak ini bisa mandiri? Nah, dari Mama Sinten? Nggih, monggo, Ma. Untuk anak saya jadi gitu ya untuk memasak ya itu kan anaknya bisa lah masak-masak dikit gitu. Bisa banget. Terus 12 bisa masak. bisa Alhamdulillah. telur masak Jadi Iya. ya, Pak ya. Yang penting pokoknya bisa dimanggil untuk dirinya akan bikin sendiri. nasi goreng sendiri gitu ya Oh bisa. iya. Sampai sekarang masih berlanjut. Ya pokok tergantung kemauan anaknya. Kalau Oh, sesuai anaknya dengan mau, moodnya. Kalau mood dia mau mengerjakan, kalau enggak mood, ya nggak mau mamanya. Makanya saya minta disuapin. Kalau nggak mau. Kadang tuh ambil sayur gitu di apa daun turi apa daun kates daun bohong di pinggir-pinggir gitu dimasak sendiri, disambal sendiri gitu. Ambil ikan asin digoreng sendiri. Oh, bisa dimanggil. hebat berarti Jadi dia. ya gitu, Oh, itu juga. mut-mutan. Kalau mau, ya dicuci sendiri. Kalau nggak mau, sudah taruh saja. Bagaimana kalau dengan Mas Akbar? Anda? Kalau untuk Akbar itu alhamdulillah perkembangannya sangat banyak sekali. Untuk kemandirian memang sudah banyak. Contohnya dia mandi itu pun sudah mandi sendiri. Tapi saya bisa dampingin, Oma, ayo gosok gigi, ayo pakai sabun. Jadi saya membimbing, Ya, gitu. ya. Tapi dia mengikuti arahan untuk kayak makan, kayak itu ambil sendiri. Jadi Mas Akbar ini anaknya bisa dibimbing Bisa. dan bisa untuk dimandiri. Pakai baju bisa. Kalau untuk diri itu ya anaknya ya pemberani. Tidur di atas sendiri dia berani. Ya, kalau Mas Dery itu kelihatan berani, Mas. Sendiri tuh berani. Lampu mati tuh disuruh hujan, disuruh ayah turun nggak mau. Di atas sendiri. Punya anak. Berani. Kendel. Oh, kendel. Iya, soalnya Mas Dery tipenya itu anaknya pemberani kalau untuk Mas Dery. Kalau untuk Mas Akbar ini tipenya itu manut gitu nggih, nurut, manut. Tapi kalau kadang-kadang lihat keseharian kalau yang ada di sekolah Mas Akbar itu anaknya itu ya manut. Terus kalau disuruh ini, oh ya, dia bisa untuk melakukannya. Karena seperti di sekolah ini. Sama apa yang dianut di sekolah diterapkan di rumah. Ya, di anut terus mah itu dikembangkan terus.
ya hobinya ya nyanyi, sholawatan. Terus Di rumah juga seperti itu. sholawat HP itu dia nggak main game atau apa enggak, ya sholawatan. Sholawatan terus makanya kalau di sini Iya, Misalnya ini mintanya selawatan. Selawatan gitu. Tidak mau lagu yang lainnya. Iya betul Ya. biasanya kan anak-anak kan main game Iya. atau lihat YouTube, ini enggak sholawatan. Kayak sedang sholawatan. Alhamdulillah. Ya nyanyi. Ya paling semangat kalau ekstra apa yang Ekstra maunya apapun dia. Maunya Ekstra apapun Mas Akbar itu semangat anaknya. Apalagi pegang Mie. main Ya. Enggak. Di tema kali ini kan kita bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan anak-anak, tapi sudah kalau di sekolah mesti guru sama orang tua itu berlomba-lomba untuk memandirikan anak-anaknya. Nah kalau untuk kesetaraan, bagaimana pandangan jenengan tentang kesetaraan anak-anak disabilitas dengan anak-anak yang lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Monggo. Ini ya begini, untuk kesetaraan ini memang agak gimana gitu deh, karena kita mandangnya itu kesetaraan sama dengan anak yang normal lah istilahnya seperti itu. Kalau ya lebih mudahnya kan seperti itu dengan anak yang normal. Nah kesetaraan ini yang kadang itu memang sulit, apalagi kalau di lingkungan rumah. Saya juga nggak tahu deh kalau di lingkungan rumah bagaimana kesehariannya anak-anak dengan teman-teman seusianya, bermainnya bagaimana itu. Cuma kadang kan curhatan orang tua saja yang kita tahu. Bu, ini biasanya seperti itu. Kalau di lingkungan sekolah karena kita sama-sama anak-anak seperti itu ya enjoy aja anak-anak, enak-enak aja gitu. Tapi kalau di luar mungkin ada perbedaan, kadang memang ada seperti itu antara anak ini. Tapi untuk kesetaraan dalam artian untuk masa depan dia, ini kita kan mengawal, maksudnya mengawal itu lebih sekolah mengawal anak-anak biar bagaimana anak nanti bisa terjun di masyarakat. Nah itu kan di masyarakat dalam artian bersaing dengan anak normal gitu. Karena walaupun bagaimanapun namanya anak disabilitas tetap harus di lingkungan itu gitu. Kita tidak bisa ini harus istimewa, kan sekarang enggak gitu. Yang pasti seharusnya ada perbedaan. Kalau seperti mencari pekerjaan memang ada perbedaannya, tapi kalau pekerjaan untuk anak-anak seperti itu kan pasti ada kriterianya juga. Nah kalau kita kan pasti melihat anak didik kita gitu ya. Kalau saya melihat anak didik kita lah seperti apa gitu. Nanti kalau kita di sini intinya kalau kita sekolah kita gitu aja, sekolah kita di sini kalau kita sering berdiskusi bersama dengan guru adalah bagaimana anak ini nanti mandiri setelah lulus dari sini, dan walaupun tidak bekerja dalam artian bekerja yang ikut orang atau apa, bagaimana dia bisa mandiri sendiri. Nah itu makanya kalau kemarin itu ada ruangan potong rambut karena ada siswa yang memang siap untuk belajar potong rambut, maksudnya potong rambut untuk masa depannya dia juga setelah lulus dari sini. Ternyata sekarang anaknya sudah pindah, terus saya cari untuk siswa lagi ini belum ada, akhirnya potong rambut ditutup dulu, kita alihkan ke kewirausahaan. Nah seperti itu, kewirausahaan bagaimana? Ya belajar dulu dari awal, memang kita masih kecil kan, masih belajar. Nah kewirausahaan, untuk apa itu? Nah nanti untuk anak-anak Itu juga untuk anak-anak. Nah bagaimana nanti anak-anak yang tidak selalu anak bisa bekerja, oh kerja di sini banyak pabrik, kerja di pabrik, nggak selalu bisa, nggak selalu bisa, oh ini di instansi ini, walaupun ada, kemarin ada yang setelah lulus Mbak Dewi, ada yang menawari, tapi ya nggak bisa, ternyata dia ada kendala juga. Terus kemarin Mas Budi juga diterima, ternyata kendalanya jauh, dianya padahal anaknya dianya nggak bisa untuk jalannya, isinya karena dia memang kakinya. Nah, berarti kan akhirnya juga ini. Berarti apa? Ya yang bisa dia di rumah. Akhirnya apa? Kerjaan apa ya? Itu yang kita kelola di sini. Wes SLB kita hanya gitu. Jadi nggak mulu-mulu kan sekolahnya
tujuan kita. Pokoknya anak-anak bagaimana nanti setelah lulus dari sini, entah bekalnya kayak buat apa sih, gorengan tak apa. Setelah itu kita buat laundry lah, cuci sepeda motor, laundry. Jadi laundry yang ya memang untuk dirinya gitu loh. Kalau yang sampai kelihatan aduh pekerjaan yang seperti ini berat itu kan kita juga antara ya Mampu seharusnya apa mampu tidak. ya mampu apa tidak gitu loh. Nanti ya bagaimana anak itu mandiri tapi dengan dia juga enjoy, ringan di dia juga tidak merasa terbebani dengan itu. Nah itu yang kita kelola kan seperti itu untuk anak-anak. Sama kesetaraan yang kita lakukan di sekolah kita adalah kita berusaha anak-anak yang disabilitas di sini juga ikut merasakan sama seperti anak normal. Jadi sekolah yang di luar anak normal melakukan seperti ini kita juga berusaha. Itu nih, kalau saya seperti itu. Kalau saya rasa sekolah kita seperti itu. Kita juga ada perkemahan yang kita lakukan, kita juga ada mengaji yang katanya mengaji di luar tidak bisa anaknya ini, ternyata kita siap ada kegiatan mengaji di pagi hari yang setiap hari kita lakukan. Nah itu sudah, saya rasa sudah sama seperti anak-anak yang lain. Karena kalau di luar biasanya kan pasti ada saja ngomongin sih nggak boleh ngaji ini gara-gara anaknya gini. Nah kadang lagi itu kita ada takut ketularan penyakitnya nah, gitu. Ada yang seperti ini kan aneh orang-orang itu ya. Tapi nah itu kita sudah berusaha itu. Terus apalagi nih Bu Sol yang kita juga ada sekarang yang baru apa? Rebana Banjari. Nah itu juga coba kita cobakan anak-anak seperti ini pasti bisa. Nah, kita cobakan. Iya, kita cobakan yang itu. Anak-anak disabilitas itu kan perlu untuk kesetaraan baik pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Kalau tentang kesetaraan dalam pendidikan itu kan Nun Sewu contohnya nih, semua anak itu mestinya itu harus disekolahkan, baik itu yang normal maupun yang mengalami hambatan seperti anak-anak kita semuanya. Okay? Nah, di sini kalau untuk penyetaraan pendidikan itu orang tua itu harus menyekolahkan, gitu tinggi, harus menyekolahkan anaknya, baik di SLB atau yang ada di inklusi. Pokoknya anak ini harus wajib disekolahkan. Semuanya itu sama. Jadi anak itu harus mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Maka kita perlu mengadakan penjaringan lah. Kadang seperti itu kan memang ada anak-anak yang seperti ini tidak sekolah. Banyak. Saya dulu nih sekedar bercerita nih, sebelum SLB Karunia itu banyak dibanjiri murid, saya sama Bu Sri Astuti itu keliling keliling untuk mencari anak-anak yang belum bersekolah, baik yang disekolahkan di inklusi atau yang disekolahkan di SLB. Saya sama Bu Tuti itu sering keliling setiap akhir semester 2 itu kita sudah, Bu Dina nanti kelilingnya di mana ya? Kalau Bu Tuti nanti kelilingnya di arah Damayan Nganti, kalau saya kelilingnya di wilayah Benowo saja. Nah itu kita jaringi semuanya. Jadi tidak kayak sekarang, informasi itu gampang, klik SLB keluar semuanya yang dekat dengan wilayah kita Benowo, klik keluar SLB Karya 99, SLB Tunas Mulia Jalan Semongi itu ada. Dulu kan enggak, kita yang keliling, kita datangi ke satu-satu SLB, SD yang ada di wilayah sini. Tulis namanya siapa aja yang bisa masuk, yang ini. Soalnya kadang juga tidak semua itu terbuka. Jadi baik gurunya maupun orang tua gitu. Jadi alhamdulillah untuk semakin tahun itu berkembang, untuk
penyetaraan pendidikan untuk anak-anak disabilitas itu juga semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, wali murid juga banyak yang oh iya Rek, anakku tak sekolahkan aja. Ternyata itu loh si A, tetangga saya belakang rumah, oh bisa bawa centong sendiri, bisa ngomong mama, dulu nggak bisa, padahal itu sudah besar, kamu masih kecil, akhirnya disekolahkan. Nah, kalau untuk kesehatan, kita juga sudah mengalami penyetaraan ya Bu Tuti? Ya, karena kita juga kesehatan puskesmas juga sering kesini. Bias itu ya namanya. Untuk itu kan bias itu yang selalu ada Pak Dokter sama pengawalnya Pak Dokter. Kok pengawalnya apa itu? Asistennya. Nah ini kesini periksaan anak, seperti itu sudah. Jadi kesehatan saya rasa ya sudah ya, setara dengan yang umum gimana? Kalau dulu Nun Sewu, kalau dulu mamanya Mas Akbar itu kalau di inklusi itu apa juga sama? Ada kesehatan. Oh, berarti sama. Berarti untuk kesehatan tuh semuanya itu sudah setara, disamakan semuanya, baik yang inklusi, SLB atau yang reguler umumnya. Terus layanan publik juga sekarang sudah oke, kelihatannya sudah oke. Tempat-tempat wisata, tempat apa yang dilalui anak, walaupun bukan tempat wisata aja, apa layanan umum, itu juga, ya mobilitasnya juga sudah lumayan ini. Tapi nggak tahu kalau yang transportasi untuk anak-anak yang kursi roda itu apa bisa, saya kurang tahu juga itu. Karena memang belum pernah nyobanya. Mungkin bagaimana, Ma? Siapa yang pernah naik Piramiri itu untuk anak disabilitas itu bagaimana? Belum pernah lihat sih. Belum pernah juga. Kita perlu canangkan. Jadi perlu untuk tahun depan itu kita canangkan untuk SLB Karunia 99 kita akan naik Piramiri Benawa, arah Benawa sampai dengan Tunjungan Transel. Anak-anak. Maksudnya khusus untuk anak-anak yang disabilitas atau disabilitas. Maksudnya yang nggak bisa jalan atau bagaimana itu? Maksudnya untuk naik Piramiri? Untuk disabilitas kan maksudnya tempat khusus gitu kan? Iya. Apakah ada untuk tempat khusus yang anak kita yang ada kursi roda? Nggak ada. Oh, bisa. Pernah naik Piramiri ya biasa seperti len gimana? Oh, berarti memang kalau memang anak-anak yang pakai kursi roda belum. Tapi anak-anak Tapi yang kalau seumpama dinaiki kursi roda cukup kok. Anu lebar kok ya. Tapi yang transportasinya berkenan Ya itu makanya. Jadi kan soalnya kesetaraannya belum. Begini gitu. Saya pernah naik bis Transjatim. Nah, Transjatim itu saya sih cuma 2 kali naiknya. Waktu itu arah ke Bukit Kayu Putih. Nah, Bukit Kayu Putih itu ternyata bisa, Mak. Untuk bis Transjatim itu ada kursi yang untuk khusus disabilitas. Jadi naik kursi roda, naik masuk diputer sudah. Tapi difasilitasi ya. Terus Transjatim itu ada yang seperti usia 50 lansia itu ada. Kalau Pilari belum. Berarti sekarang sudah mulai digalakkan untuk layanan-layanan disabilitas. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga semakin melihat apa sih kebutuhan disabilitas. Bagaimana harapan para guru dan orang tua tentang kemandirian dan kesetaraan? Harapan untuk kemandirian dan kesetaraan anak-anak didik saya ya
pasti mandiri itu yang utama. Jadi kemandirian anak-anak ya kita pupuk, kita gali, kita cari, kita bisa menemukan untuk memang anak-anak bisa biar bagaimana dia mandiri. Jadi itu utama. Kalau kesetaraan ya saya inginnya semua anak-anak disabilitas itu bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya, bisa sama seperti anak-anak yang lainnya, bisa merasakan apa yang anak-anak lain rasakan juga, senangnya anak-anak itu sama bisa merasakan seperti anak yang lain juga sama. Nah seperti itu, jadi nggak ada perbedaan antara ini anak disabilitas sama ini anak normal. Dan semua kalau bisa memang masyarakat itu sudah ayo pinter gitu, dalam artian dimanapun jangan melihat anak ini anak ini, karena masih banyak seperti itu. Karena kalau kita dengar kadang keluhan dari wali murid itu kalau di luar itu kadang masih dilihat dengan bagaimana gitu, kalau dia mau ke tempat yang memang ramai dengan orang-orang, tempat umum, nah itu memang masih ada yang memandang dengan ya apa ya mandangnya, nah gitu. Itu kalau saya rasa semoga dengan ini bisa semakin orang-orang semakin mengerti maksudnya merangkul anak-anak seperti itu. Jadi biasa anak seperti itu jangan dipandang ini sama semua seperti anak normal pada umumnya. Nah, kalau saya seperti itu. Monggo untuk Mama, harapannya bagaimana ke depannya tentang kemandirian dan kesetaraan ini? Untuk saya sebagai mama ya, anak saya berharap bisa mandiri, kita mendidik apa yang untuk keseharian, terus untuk ibadah, gitu. Semoga anak saya bisa menerapkan. Kalau ya puji Tuhan untuk di gereja itu ya Bapak Ibu Gembala saya, kalau di gereja itu kan ada ibu bayar gitu, lalu menyanyikan pujian sama gerakan. Terus saya sampai bilang sama Bapak Ibu Gembala, anak saya seperti ini, tapi saya dikasih semangat sama Bapak Ibu Gembala, tidak apa-apa diikutkan saja, tidak usah dibeda-bedakan. Terus kalau kalau itu kan gereja pagi, kalau sore kan di bersama itu selalu jadi dipertanyakan, ikutkan ke gereja sore gitu, ibadah sore juga gitu. Kalau nggak datang pasti ditanya sama Bapak Peter, anak lanang sama anak lanang saya gitu. Jadi puji Tuhan di tempat tidak dibeda-bedakan gitu. Monggo kalau Mama menyampaikan tambahannya. Terima kasih. Harapan saya di hari disabilitas ini untuk kedepannya mudah-mudahan tambah pintar, terus untuk mandiri juga semakin maju. Meskipun kadang-kala kan dipandang sebelah mata sama masyarakat umum, tapi saya sebagai orang tua ya tetap fokus anak saya ditunjukkan bahwa memang anak disabilitas itu pasti bisa. Harapan saya pasti bisa. Semangat bagi saya ya sama mama lainnya, orang tua semangat menjadi anak-anak disabilitas, anak-anak kita yang istimewa. Selalu semangat, sabar, rendah hati, legowo. Ya memang kadang marah, tapi ya habis marah itu ya kan sudah Marah itu ya. ya kita suka gitu. Ya kadang ya kalau habis marah itu ya sama lain itu saya peluk, saya cium. Demikian bincang-bincang kali ini dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.